Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Margo Apiari. Sesi kali ini saya akan membahas membersihkan filter atau top filter di kolam apiari, yang mana kolam itu berisi ikan, koi, dan ikan-ikan lainnya. Nah, untuk top filter dalam apiari ini penampakannya seperti ini. Nah, untuk proses pembersihannya cukup simpel. Nanti saya akan matikan dulu air yang dari pompa. Setelah dimatikan, airnya sudah surut, sudah kering, setidaknya udah tidak ada air lagi, maka si filter ini langsung kita taruh di dalam ember. Nah, untuk proses pencucian ini bisa dicuci dengan air keran ataupun sambil diinjak atau dikocok-kocok tangan. Nah, untuk filtrasi yang berada di apiari ini, saya menggunakan sabut pohon aren dengan kombinasi dakron ya. Sabut pohon aren itu untuk memfiltrasi partikel yang besar. Nah, untuk dakronnya itu menggunakan untuk menyaring partikel yang kecil. Nah, jadi untuk prosesnya kita mulai saja, yaitu mematikan dulu air dari pompa. Bim, pompanya dimatikan, Bim. Nah, untuk pompa, nah ini udah mati. Nah, tunggu airnya sampai surut, sampai di air terjunnya sudah tidak terlihat lagi air menetes. Itu kan masih ada, berarti posisi airnya belum sampai surut total. Nanti kalau sudah benar-benar habis airnya, berarti air udah sedikit atau sudah kering. Nah, masih bisa kita lihat itu masih ada airnya. Nah, sudah terlihat kan sekarang filternya sudah sangat kotor. Nah, ini posisi untuk pembersihan ini sangat simpel sekali, karena ini menggunakan sistem top filter. Top filter sendiri sangat jarang yang menggunakan. Adapun beberapa sistem filtrasi itu ada beberapa ya, yaitu sistem bucket, filter bucket. Nah, itu posisinya itu bisa di mana saja, yang pasti tidak sejajar dengan kolamnya. Terus ada lagi
yang saya gunakan yaitu top filter. Untuk top filter hampir mudah sekali ya untuk penggantiannya, karena hanya kita ambil dari atas filternya. Jadi untuk pemasangan dan pengambilan filter ketika proses ganti pasang itu sangat mudah. Sistem bucket juga hampir serupa, mudah juga karena menggunakan semacam wadah atau ember ataupun kotak yang khusus didesain untuk menyimpan filter. Itu banyak yang menggunakan juga. Yang kemudian yang ketiga yaitu sistem chamber, sistem chamber itu posisinya yaitu di samping kolam atau di sebelahnya kolam. Nah itu kalau sistem chamber itu air yang disirkulasikan adalah air bersih, sedangkan untuk sistem bucket dan sistem top filter itu air kotor yang dipompakan oleh atau yang disirkulasikan airnya. Jelasnya jadi sebenarnya gini, untuk sistem chamber air yang bersih ditarik, dipompa, disirkulasikan ke kolam terus ke filter. Sedangkan untuk top filter itu air kotor ditarik, disemprotkan atau dibuang ke sini, disaring, baru keluar air yang bersih. Sistem bucket filter juga hampir serupa seperti itu, cuman memang itu bisa dikondisikan sesuai dengan kondisi tempat dan lingkungan. Untuk saya mungkin menggunakan chamber nanti akan menyita dari lahan. Nah lihat, burung itu sedang memakan ikan wader. Nah ikan wader itu lihat. Jadi saking bersihnya si burung jalak kebo sangat mudah untuk mengambil ikan-ikan yang ada di dalam kolam apiari. Nah itu bersihnya karena menggunakan sistem top filter. Nah sambil kita menunggu total airnya kering, kita lihat aja aktivitas dari burung yang ada di apiari. Nah untuk ini burung sedang menonton saya lagi nge-vlog, dia lagi berbicara. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan penasaran atau ingin bertanya bisa langsung ke di forum diskusi melalui komen di channel Margo Apiari. Nah kalau misalkan ada pertanyaan nanti saya jawab, kalau bisa saya jawab, kalau tidak nanti saya cari jawabannya supaya bisa kita mencari solusi untuk jawaban itu. Tapi ya mudah-mudahan untuk seputaran filter dan apiari insya Allah saya berusaha untuk menjawabnya dengan baik. Nah posisi kan itu tuh filter dari sabut pohon aren kan menyaring partikel yang besarnya, contohnya ini tuh, itu langsung disaring oleh sabut dari pohon aren. Sedangkan untuk dakron itu menyaring seperti lumpur, sedimentasi lumpur. Nah itu sangat efisien sekali untuk proses penyaringan air menjadi sangat jernih. Bisa dilihat ya buat teman-teman bagaimana jernihnya kolam apiari ini. Saking jernihnya tuh.
Jadi nah ini sedimentasi yang tidak tersaring karena posisi filternya sudah tidak bisa menyaring lagi, yaitu mungkin efisiennya sih sekitar 3 hari sekali ya disaring, itu lebih bagus lagi. Tapi kan saya paling seminggu sekali lah untuk proses pencucian filternya buat teman-teman. Nah, kita langsung saja ya untuk pengambilan filter dari top filter ini. Nah, tuh lihat. Nah itu kan itu untuk untuk burung ini biasanya deket di filter itu, karena kalau pas waktu saya ambil filternya suka ada cacing. Nah si burung nyalak ini nanti ngambil cacingnya. Nah ini kita tersisa untuk filter dari Dacron. Filter dari Dacron ini bisa dilihat kan, gelap ya. Nah tuh hitam, lumpur semua. Itu karena tuh lumpur semua, itu karena proses penyaringan dari lumpur atau kotoran ikan itu sangat efektif disaring di filter Dacron ini. Sistem filter saya itu ada 3 tahap, yaitu yang pertama tadi dari serabut pohon aren ya, yang kedua dari ini Dacron. Nah yang ketiga dari jaring. Jaring ini jaring digunakan untuk yang terakhir kali ya buat penyaringan. Nah lihat ada cacing kan, tuh cacing, nanti itu dimakan oleh si burung jalak ini. Burung ini yang paling paling deket, sehingga sudah tidak takut lagi dengan keberadaan saya. Nah, lihat itu kayak mainan buat si burung jalak, tempat main. Nah buat yang penasaran, bagaimana sedimentasi yang dihasilkan dari kotoran, nah ini, nah ya kan, lumpur. Nah ini lumpur sangat tinggi unsur haranya ya, kita taruh di sini aja supaya bisa menjadi pupuk buat si tanaman. Nah dari akar-akar ini juga, ini tembus sampai ke sini nih. Nah tuh di bawahnya itu ada akar, itu ikut juga menyaring dari filter ini. Jadi kalau kita tambahkan tadi 3 ya, dari sabut pohon aren, terus Dacron, yang ketiganya dari jaring, nah yang keempatnya dari akar. Jadi akar adalah proses yang paling akhir. Nah ini lumpur dihasilkan dari kotoran ikan, karena mengendapnya di filter itu tidak bisa mengalir, tidak terbuang ke bawah, tidak mengotori lagi kolam, dikarenakan kerapatan dalam filter ini sangat tinggi, yang akhirnya air yang dihasilkan sangat bersih sekali atau jernih sekali. Ini masih banyak untuk lihat ya, lumayan untuk tambah-tambah pupuk. Tuh lihat, itu lagi supirnya lagi
tumbuh-tumbuh karena kemarin saya potong semua, saya botakin, dibarukan lagi supaya si daunnya lebih bagus lagi, lebih lebat lagi. Nah ini apa, saya karena sulit, kita kepinggirkan saja biar nanti jadi tanaman atau bisa buat tanaman-tanaman liar tumbuh di sini. Nah, biar seperti alami. Nah, saking ininya, Bim, bawa busa Bim, busa tuh di garasi. Nah ya, busa apa nanti cuci mobil. Nah lihat, jadi beginilah proses untuk dorong. Nah, supaya lebih bersih lagi kita menggunakan busa. Nah, kalau pakai busa jadi jauh lebih bersih ya. Tersaring semua. Kotoran yang tersisa habis semua kalau pakai busa. Nanti kita hidupkan saja kalau sudah bersih supaya air terjunnya tersirkulasi lagi. Nah, lumayan udah bersih, kita hidupkan lagi si filternya. Sementara kita pakai cadangan dulu si dakronnya. Nanti kalau udah bersih yang dicuci yang tadi, kita ini nanti yang ini diganti dengan yang baru dicuci. Ini untuk sementara saja. Bim, airnya nyalain Bim. Nah, air bentar lagi keluar. Nah, jadi ini bisa tersaling oleh pasti keluar sedikit agak keruh, karena barusan kan sempat dikuras dulu. Nanti bisa jernih lagi seperti sedia kala. Air terjun sudah kembali beroperasi. Oke, untuk proses pengambilan filter sekian dulu. Nanti kita sambung di sesi kedua, proses pencucian dan pemasangan kembali filter untuk sistem top filtrasi. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.